Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Anis? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ini saya agak pusing juga, Bu. Agak pusing. Pusing kenapa, Bu Anis? Bu, anak-anak di kelas saya itu kelasnya itu kotor sekali. Jadi mereka itu tidak menjaga kebersihan kelas. Itu, Bu. Saya sampai ditegur oleh kepala sekolah karena kelasnya kotor, Bu. Kelas Bu Anis kotor. Kemudian hal apa yang menyebabkan kelas Bu Anis menjadi kotor seperti itu, Bu Anis? Iya Bu, itu kan anak-anak itu kalau makan Bu ya, waktu istirahat itu makannya di dalam kelas. Terus bungkusnya nggak dibuang, tapi dimasukkan ke ke laci. Bahkan ada yang di bawah meja seperti itu Bu. Makanya ini saya. Berarti mereka membuang sampahnya itu ya yang masih agak itu ya kurang menjaga kebersihan. Iya Bu. Berdasarkan permasalahan itu, apakah ada yang sudah Bu Anis lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya sudah ini Bu menegur anak-anak supaya mereka tidak makan waktu istirahat di dalam kelas, makanya di luar. Tapi ketika saya tidak mengecek itu ternyata masih ada aja anak yang makan di dalam kelas, Bu. Berarti Ibu sudah melakukan nasihat terus pengecekan juga ya, tapi hasilnya masih sama. Mungkin ada lagi hal yang sudah Ibu lakukan lagi? Iya. Selain tadi pengecekan itu? Iya Bu Rika. Saya nanti akan mengingatkan anak-anak kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, nanti saya minta anak-anak untuk tiap pagi itu melafalkan kesepakatan kelas supaya mereka mau menaati kesepakatan kelas sehingga kelasnya bersih. Itu. Terus kemudian saya juga membuat ini Bu jurnal piket Bu. Jurnal piket ya. Kemudian ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan lagi selain tadi mengingatkan tentang kesepakatan kelas, membuat jurnal piket. Mungkin ada lagi yang akan Ibu lakukan. Iya, saya akan meminta bantuan kepada ketua kelas Bu supaya ikut memantau teman-temannya siapa yang piket pada hari itu supaya mereka mau melaksanakan piketnya. Jadi anak-anak itu kalau nggak ada gurunya itu yang piket biasanya yang anak perempuan aja Bu, yang anak putra itu pada lari, nggak mau piket seperti itu. Nah, nanti saya minta tolong pada ketua kelas supaya memantau dan memberikan laporan pada saya siapa yang melaksanakan piket dan siapa yang tidak melaksanakan piket seperti itu Bu. Lalu untuk mungkin pemantauannya seperti apa Bu? Pemantauannya ini saya membuat buku jurnal. Nah, di situ anaknya kalau hari itu piket, maka dia setelah melaksanakan piketnya waktu pulang sekolah, mereka ke kantor menemui saya untuk menandatangani bahwa mereka telah melaksanakan piket. Nah, tentu mereka memang sudah benar-benar melaksanakan karena dipantau oleh temannya maupun oleh ketua kelas begitu Bu. Jadi nggak bisa bohong. Jadi ketahuan Bu ya, jadi ketahuan ya yang piket dan yang tidak dengan adanya jurnal seperti itu ya, minta tanda tangan dan sebagainya. Sangat bagus sekali Bu itu rencana yang Ibu ambil ya, saya sangat setuju sekali. Nah, berdasarkan rencana yang telah Ibu buat tadi, sekiranya komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya tentunya
minta bantuan Bu, tidak bisa sendiri. Supaya bisa komitmen dengan rencana saya minta bantuan oleh seluruh warga sekolah, baik itu ketua kelas, teman-teman di kelas, maupun guru-guru yang mengajar di kelas saya, supaya selalu memantau anak-anak untuk menjaga kebersihan kelas, karena kebersihan kelas itu tidak bisa dilakukan sendiri Bu, harus bersama-sama. Dan memang untuk mengajarkan kebersihan pada anak walaupun kelihatannya hal sepele, tapi itu ternyata untuk menanamkan supaya menjadi budaya itu cukup sulit Bu. Kadang kita harus memberikan contoh pada anak-anak bahwa kalau membuang sampah itu di tempat sampah, tidak di sembarang tempat. Sampahnya juga dipilah, yang organik dan non-organik. Seperti itu harus dicontohi sepanjang mereka sekolah. Nanti Iya, karena kalaupun di sekolah sudah dicontohnya, nanti di rumah itu mereka tidak seperti itu, tidak melakukan hal itu, nanti ke sekolah mereka lupa lagi Bu, seperti itu. Sebenarnya mungkin nggak lupa Bu ya, tapi ini aja tidak menganggap itu hal yang penting gitu Bu, jadi sembarangan aja. Padahal dampak sampah kalau dibuang sembarangan kan cukup berat, bisa menimbulkan penyakit, apalagi kalau di dalam kelas jadinya mau belajar itu kayak Bu ya, banyak nyamuknya juga nggak nyaman Bu ya. nggak nyaman karena banyak sampahnya, itu nggak enak, belajaran jadi nggak semangat gitu Bu. Nah itu saya makanya menanamkan anak-anak supaya mereka mau melaksanakan kebersihan di dalam kelasnya, seperti itu. Iya. Lalu kira-kira kriteria apa yang Ibu inginkan? Mungkin dari poin 1 sampai 10 dari hal yang sudah Ibu lakukan itu pengen bisa mencapai ke poin berapa Bu? Saya inginnya sih mungkin di poin 8 Bu. Saya tidak muluk-muluk sampai poin 10, karena memang membuang sampah itu bukan sampah satu orang, tapi sampah dari banyak orang. Jadi mungkin ada 1-2 anak yang tidak mengindahkan, tapi mungkin dengan menanamkan kesadaran teman lain, itu bisa punya kesadaran kalau ada temannya yang membuang sampah sembarangan, itu mau mengambil dan membuangnya di tempat sampah, sehingga anak yang tadi membuang sampah sembarangan itu merasa malu Bu, terus akhirnya mengikuti membuang sampah pada tempatnya itu Bu. Lalu untuk rencana kegiatan ini kapan akan Ibu laksanakan? Kalau bisa ya secepatnya Bu, besok saya mau melaksanakan itu biar anak-anak itu selalu menjaga kebersihan, karena kan kebersihan juga satu tadi yang membuat lingkungan nyaman, belajar jadi senang, juga an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, jadi harus ditanamkan pada anak-anak itu Bu, supaya bersih, tidak hanya bersih lingkungannya, tapi bersihnya juga dibersihkan semua Bu itu. Iya. Lalu Ibu untuk memastikan rencana ini bisa berjalan dengan lancar, mungkin dengan apa Bu? Ya kalau berjalan lancar tentunya dengan kelasnya itu kan bersih Bu. Bersih itu tentunya dengan dukungan dari semua warga sekolah, dari gurunya, dari muridnya, bahkan dari penjaga sekolah itu Bu ya, yang biasanya membersihkan kelas, membersihkan lingkungan, itu semuanya ikut tandang dalam membersihkan kelas maupun lingkungan. Kalau dalam hal ini karena saya yang ditegur itu kelas saya maka menekankan pada kelas, karena tadi anak-anak itu kok seenaknya makan di dalam kelas, kemudian membuang sampahnya di laci, seperti itu. Jadi memang butuh kerjasama dari semua pihak.
Mengenai pembicaraan hari ini ya Bu, yang tadi sudah Bu Ani sampaikan, mungkin ada yang bisa disimpulkan Bu dari pembicaraan tadi? Bu, bahwa kebersihan di dalam kelas itu menentukan untuk kenyamanan kelas sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman, dan untuk menjaga kebersihan kelas itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh kolaborasi dengan semua pihak. Kalau ada sudah dibuatkan jadwal piket dilaksanakan dengan baik, juga sudah dibuat kesepakatan kelas itu juga dilaksanakan dengan baik. Jadi mentaati apa yang sudah disepakati bersama, apa yang sudah dibuat bersama, dijalani bersama, dan selalu konsisten Bu. Jadi tidak hari ini melakukan kebersihan, besoknya tidak lagi, jadi tidak istiqomah Bu ya. Jadi harus Ya. konsisten ya dalam Rutin keseharian ya. seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Anis. Mudah-mudahan nanti siswa-siswinya Bu Anis kedepannya bisa lebih tertib lagi dalam menjaga kebersihan Bu Anis ya, sehingga pembelajaran di sekolah, di kelas bisa berjalan dengan lancar. Warga sekolah juga tentunya akan sehat kalau misalkan semuanya itu bisa menjaga kebersihan. Nah, dari pembicaraan hari ini apa yang Bu Anis rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa plong. Tadinya saya itu agak pusing juga Bu, ini saya ditegur kepala sekolah, kelasnya kotor, anak-anaknya diminta untuk membersihkan seperti itu. Saya jadinya agak pusing, tapi dengan ngobrol sama Bu Rika bisa menemukan solusi, saya jadi merasa lega. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Rika. Iya, sama-sama Bu Anis. Kalau saya juga punya masalah juga, tentunya saya akan berbagi dengan Bu Anis supaya saya juga bisa plong Bu Anis ya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Ya.